Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
padamu penuh. Tiada yang lain, tiada yang lain selain Engkau, selain Engkau, Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat, pujian hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh sekali lagi katakan bagimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pagi hari ini mari kita merenungkan kembali firman Allah. Saudara sekalian, dalam keadaan seperti ini, pasti saya yakin muncul satu pertanyaan di dalam diri kita. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa wabah ini terjadi? Apakah ini memang rencana Tuhan atau bukan? Apakah Tuhan memang menghendaki seperti ini dan sebagainya? Kalau memang bukan rencana Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Sebaliknya, kalau ini rencana Tuhan, apakah Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam dan sebagainya? Memang saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, dalam hal ini memang kita hanyalah manusia biasa yang serba terbatas. Kita tidak mungkin bisa menyelami kealahan yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Dia tidak terselami. Tetapi Tuhan sudah memberikan pernyataannya kepada kita.
sekalipun memang ada banyak hal yang tidak mungkin bisa kita pahami. Keterbatasan-keterbatasan dalam hidup kita tidak mungkin bisa menyelami misteri Allah. Karena Dia adalah Allah. Dia bukan manusia. Kalau Dia adalah manusia, mungkin kita bisa menelusurinya, menelitinya, menanyakannya, dan sebagainya. Tetapi Dia adalah Allah yang maha tinggi. Bahkan bisa terjadi, sekalipun Allah mungkin memberi penjelasan, tapi karena kita ini memang manusia yang serba terbatas, tetap mungkin tidak akan bisa mengerti segala hal mengenai kealahan, karena Dia memang adalah Allah. Lalu, apakah memang ya sudah, apa boleh buat? Oh tidak. Setidak-tidaknya Allah sudah menyampaikan hal-hal yang perlu untuk kita ketahui. Walaupun tidak semuanya harus kita ketahui dan kita memang tidak mampu, tetapi ada hal-hal yang Allah ungkapkan kepada kita untuk kita mengerti. Dan memang ada bagian Tuhan yang memang bukan bagian kita. Nah, untuk itu coba kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-29, ayat yang ke-29. Coba kita lihat bersama-sama di dalam Ulangan pasal yang ke-29, ayat yang ke-29. Nah, di sini kita akan melihat apa sebetulnya yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita mengenai Allah ini. Karena sebetulnya manusia itu serba terbatas dan dia tidak bisa memahami banyak hal. Dia tidak bisa memahami apa yang sebetulnya bukan bagiannya. Tetapi ada bagian yang memang untuk kita. Nah, mari kita lihat di dalam Ulangan 29, ayat yang ke-29. Dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, jadi kita lihat di sini ada bagian yang memang bukan bagian kita, tapi ada yang bagian kita. Nah, hal-hal yang menjadi bagian kita ini adalah hal-hal yang dinyatakan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita taati. Supaya kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini memang bagian kita. Dan ini adalah sesuai dengan kapasitas kita untuk bisa memahaminya. Namun ada bagian yang dikatakan tadi tersembunyi, sesuatu yang misteri. Itu bagiannya Tuhan. Dan kita tidak perlu untuk bingung dengan yang bagiannya Tuhan. Karena itu bukan kapasitas kita. Nah, kembali untuk menghadapi pertanyaan sekitar apa yang terjadi di sekeliling kita ini. Apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Kalau kita lihat bagaimana korban-korban berjatuhan, korban yang meninggal dan sebagainya akibat dari wabah COVID-19 ini. Nah, untuk itu mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11.
Nah, jelas sekali dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai kehendak Allah atau rencana Allah, maka kita mendapatkan suatu pernyataan yang jelas mengenai bagaimana rencana Allah, bagaimana kehendak Allah. Nah, di dalam bahasa aslinya dikatakan ki anohi yadati et hama khashavot asher anohi khoshev alechem neum Adonai mashavot shalom velol ra'ah latet lachem akharit wetikwa. Nah, rencana Allah di sini, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, itu dikatakan sebagai mahashava. Kata mahashava itu berarti plan atau rancangan, pikiran. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai rencana Allah di sini, kata Ibrania adalah mahashava. Nah, lengkapnya dikatakan ki anohi yadati et hama khashavot asher anohi khoshev alchem mashvot shalom. Nah, rancangan Allah itu adalah shalom. Nah, shalom itu selalu menuliskannya begini. Bukan double L ya, bukan begini. Ini adalah salah. Yang benar adalah ini, shalom. Jadi rancangan Allah adalah shalom. Adalah damai sejahtera. Dan hari depan yang penuh harapan. Rancangan Allah bukan kecelakaan, bukan ra'a. Oke. Memang Yeremia 29 ayat 11 ini mempunyai konteks, yaitu konteks mengenai umat Israel yang mengalami kekalahan, penindasan, bahkan pembuangan, dibuang oleh Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Tetapi kita tahu bahwa apa yang dialami oleh orang Israel itu akibat dosa mereka sendiri, karena ketidaktaatannya kepada Allah. Dan dalam hal ini mereka dibuang ke Babel, itu bukan karena rencana Allah. Itu akibat dari dosa mereka, itu merupakan suatu punishment. Nah, kalau kita berbicara punishment, maka ya sesuatu yang kita tidak bisa ngomong lagi karena itu suatu punishment. Itulah yang dialami oleh orang Israel. Tetapi Tuhan tetap Allah yang baik. Sekalipun mereka sudah mengalami punishment-nya, tapi nanti kalau kita lihat ayat yang ke-10, itu mereka akan dikembalikan setelah 70 tahun, dipulihkan kembali. Nah, jadi ayat 11 ini adalah suatu universal truth. Suatu kebenaran yang universal. Dan kita tidak bisa mengatakan, oh Yeremia 29 ayat 11 itu hanya khusus untuk Israel pada masa itu, di situ saja. Bukan, ini adalah universal fact, universal truth. Ini adalah kebenaran tentang Allah dan rencananya. Walaupun konteksnya seperti itu, tetapi
untuk umat Israel pada masa itu, tetapi di sini kita melihat suatu kebenaran yang universal, kebenaran yang betul-betul hakiki tentang Allah dan rencananya. Bagaimana rencana Allah itu selalu adalah rencana yang baik, bukan malapetaka. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Allah merencanakan malapetaka, ya berarti kita bertentangan dengan pernyataan firman Allah ini. Karena pada kenyataannya Allah tidak pernah merencanakan semuanya itu. Allah adalah Allah yang baik, yang rencananya selalu adalah shalom, bukan malapetaka. Dan itu jelas sekali. Oleh karena itu mari saat ini kita jangan mengimani yang keliru. Hanya gara-gara kita tidak bisa mengerti, hanya gara-gara kita tidak bisa memahaminya, dan kemudian itu di luar jangkauan kita, maka kemudian kita katakan, ya itu memang sudah rencana Allah, itu memang kehendak Allah. Saudara sekalian, firman Tuhan sudah mengatakan jelas sekali, bahwa rancangan Allah adalah shalom tadi. Jadi, melihat situasi seperti ini, jawabannya sebetulnya sudah jelas. Ini sama sekali bukan rencana Allah. Kalau ini adalah rencana Allah, berarti kita semua ini adalah robot. Kita bukan manusia yang berpribadi. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berpribadi. Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Itulah sebabnya kita lihat ada yang punya pikiran, kemudian merasa jengkel, dan kemudian kehendaknya adalah menyampaikan kata-kata, makian, dan sebagainya. Walaupun ya sebagai tedeng aling-alingnya itu adalah ya ini menyampaikan kebenaran Alkitab dan sebagainya. Tapi sebetulnya dilandasi oleh adanya suatu kejengkelan atau adanya iri hati dan sebagainya. Kita tidak tahu, ya itu bisa saja terjadi. Nah kalau memang itu rencana Allah, berarti semua itu rencana Allah. Saya menunjuk begini, itu pun juga rencana Allah. Kalau Allah tidak merencanakan, maka saya tidak akan menunjuk. Mungkin gantinya begini, malahan, ya. Nah, saudara sekalian, manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah sebagai makhluk yang berpribadi. Tselem demuth, ya, di dalam bahasa aslinya. Diciptakan segambar serupa dengan Allah. Karena Allah adalah pribadi, kita juga adalah makhluk yang berpribadi. Punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah jadi yang menyebabkan segala kesulitan itu sebetulnya bukan Allah, tapi seringkali adalah manusianya. Nah nanti kalau kita lihat di dalam sebuah kisah di dalam 2 Tawarikh pasal 20, diceritakan di sana bahwa Raja Yosafat dan orang Israel waktu itu diserbu oleh sepasukan besar, pasukan gabungan. Dan di atas kertas, mereka ini sebetulnya kalah. Enggak ada harapan sebetulnya. Nah, tetapi Yosafat dalam hal ini dia mengerti bahwa malapetaka itu bukan rencana Allah. Andai kata malapetaka itu adalah rencana Allah, maka Yosafat tidak akan mengumpulkan rakyatnya dan kemudian bersujud berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Kalau sudah tahu itu bukan
Kalau sudah tahu itu rencana Allah, maka mungkin Yosafat sebaliknya akan mengatakan begini, ya rakyatku, memang ini sudah rencana Allah, itu suruhan Allah untuk menyerbu kita. Ayo yuk kita ya berdiam diri saja, pasrah nasib apa boleh buat, karena memang sudah kehendak Allah. Oh tidak. Yosafat justru berdoa, Tuhan, tolong selamatkan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Dengan kuasa-Mu, Engkau akan mengusir musuh-musuh ini Tuhan. Dan juga Yosafat merendahkan diri, minta ampun kalau ada kesalahan di hadapan Tuhan dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Tuhan menyampaikan melalui nabinya. Dan singkatnya kemudian, Yosafat tidak ditaklukkan oleh pasukan tersebut. Bahkan pasukan itu porak-poranda, terkalahkan, dan Yosafat tetap selamat, aman. Nah, saudara sekalian, rencana Allah adalah keselamatan, hari depan yang penuh harapan, bukan malapetaka. Oleh karena itu jangan kita mau diombang-ambingkan oleh berbagai rupa pengajaran yang mengarahkan kita untuk mengimani bahwa semua itu adalah rencana Allah. Memang sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu. Hanya karena melihat Allah itu berkuasa dan sebagainya, maka kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Oh bukan. Rencana Allah selalu adalah shalom dalam kehidupan kita. Dan ketidakbaikan yang terjadi itu bukan rencana Allah. Jadi saudara sekalian, melihat situasi seperti ini, dari atas dasar firman Allah ini, kita bisa mengatakan bahwa COVID-19 ini bukan rencana Allah. Allah tidak pernah menghendaki demikian. Allah adalah Allah yang baik, dia bukan Allah yang kejam. Coba kita lihat betapa dahsyatnya ini, menghantam kehidupan manusia di seluruh dunia. Bukan cuma fisik dan kesehatannya, tetapi juga aspek sosialnya juga terpengaruh. Apalagi secara finansial, ekonomi global mengalami goncangan yang luar biasa seperti ini. Apakah itu rencana Allah? Apakah Allah sebegitu kejamnya merencanakan semua seperti ini? Oh tidak. Itu bukan rencana Allah. Ini semua adalah pekerjaannya iblis. Nah, untuk itu kita semuanya jangan pernah duduk berpangku tangan. Kita berdoa saat ini. Kita perangi musuh ini yang berusaha untuk membinasakan manusia. Dan kita punya juru selamat, yaitu Yesus. Dan kita tahu pasti ini bukan kemauan Allah, bukan rancangan Allah. Tapi sebaliknya rencana Allah adalah hari depan yang penuh harapan. Mari seperti Yosafat tadi, mari kita berdoa sungguh-sungguh, merendahkan diri kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan sungguh-sungguh mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Maka lihat, kuasa Allah akan dinyatakan, kemenangan akan terjadi, mujizat dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak usah takut, karena Tuhan kita itu hidup, Dia berkuasa, Dia Allah yang maha sanggup. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau selalu merencanakan yang baik untuk kami semua, Tuhan. Oleh karena itu saat ini Tuhan, biar tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah kami. Karena kami tahu ini bukan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan bertindak.
untuk melenyapkan semua wabah corona ini Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu terjadi Tuhan. Khusus untuk kami yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus akan melindungi. Dan tidak akan ada virus corona manapun yang bisa menyentuhnya Tuhan. Dan di dalam nama Yesus sepanjang hari ini setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini diberkati berkelimpahan. Tuhan berikan kesehatan dan perlindungan dari Yesus, kuasa darah Yesus dalam kehidupannya. Dan di dalam nama Yesus, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang dapat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin.